Mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk sopsi? Ikut-ikutan bernasakom? Biar naik pangkat, naik golongan? Loh, kok marah? Saya cuma bilang, beras sekarang mahal sekali. Lalu? Kalau jatah beras kita terus-menerus dicabut dari kantor, lama-lama kita bisa makan baju. Yang penting halal. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Di mana-mana di dalam sejarah, kalau raja sakit, negara ikut sakit. Malam ini saya ingin menyampaikan berita yang cukup gawat mengenai adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Kawan-kawan dalam barisan para perwira yang progresif revolusioner terpanggil oleh suatu kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam hal apa saja kita harus hati-hati. Gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan boleh dikata tidak dikenal sangat tepat untuk memimpin gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satwal Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno. Maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Bagian besar anggota Kabinet Mikora serta membicarakan khusus dengan Waperdam 1 Menlu Dr. Subandrio, Waperdam 3 Hairul Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS DN Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna Kabinet Mikora. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Waperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarkupri Sopsi, menegaskan dalam masa pelaksanaan sekarang ini sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Perhatikan! Maju! Jalan! 1, 2. Sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya.
setelah 5 Oktober nanti. Berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Terus, kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatu. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusut kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu yang kita bisa. Semua perwira yang saya punya kesadaran politik optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sudah berlatih keras di ruang bahaya. Mereka semua semakin keras dari hari-hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolip dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu, apakah ajal juga benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim dokter LRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus mengikut kekuatan. Saya tidak ingin kalah cepat. Kemungkinan grup yang akan mereka lakukan akan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Dan saya tidak ingin hari bang mereka. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Kawan dua itu bersama gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas. Akan merupakan gerakan militer. Juga sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tidak mengenal apa yang dinamakan dewan jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai yang komunis. Sehingga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, PDP, kereta api dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang tamu yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Utuh, Komandan Batalion dari Mesin Cakrawala, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigade Pusat, Polda Jaya, dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara yang beresin. Pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena itulah semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Setuju, jenderal itu antek-antek imperialis PIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger, rencana tidak benar ini. Untuk sasaran Ledjen Yani, dipimpin oleh Peltu Bukijan. Pasukan yang harus menculik Ledjen Prapto, dipimpin oleh Serka Sulaiman. Untuk Ledjen Haryono, dipimpin oleh Serka Pukul. Pasukan dengan sasaran Ledjen S. Parman oleh Sermas Tatar. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan, dipimpin oleh Sarja Sarjo. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo, dipimpin oleh Sarma Surono. Ada pertanyaan? Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel.
Mayor Gatot? Sementara belum ada pertanyaan. Atau barangkali Letnan 1 Kularim? Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasupati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Kularim. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Saya harap segala sesuatunya cukup jelas. Hidup atau mati. Semuanya semacam kontrak. Mengenai markas gerakan, kita bagi menjadi dua, yaitu Sentral Komando 1, Senko 1 di Gunung Penas, Senko 2 di Komplek Halim di Rumah Saudara Ani Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2 Halim. Sedangkan pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1 di Gedung Penas. Sekarang jam 1:30. Jam D kita tetap jam 4 tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Sekalian tunggu saja. Berhenti. Dan bergerak. Tak senjata. Saya ngasih. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Bapak mana, Mbak? Ayo, jawab. Jadi mau itu, Mbak. Ada apa-apa sih? Bapak. Duduk. Ada apa? Apa diminta mengharap? Sekarang. Sekarang.
Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Ancam kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Siapa ini? Ada keadaan negara genting, Pak. Kalau Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Pakai perintah keras. Kamu Yanto ya? Siapa? Mbak Yani. Kok telepon saya diputus? Mas, Saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Malam. ada apa? Kami diperintahkan bahwa Bapak menghadap Presiden.
habis waktu. Masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Saya kalau masih mencuri, potong saja. Kita sudah banyak waktu. Baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Jawab! Mana? Ayo jawab! Ayo! Buka! Bagaimana? Mas tidak mau tekan? Banyak! Bunuh dia! Tinggal! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan itu. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan. Sekarang Arit akan bicara. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga
Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam hitungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertoon pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer, Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo, serta konfrontasi terhadap Malaysia, bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, yang katanya akan mengadakan coup, sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanyalah Wanjakti, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah salah seorang anggotanya. Wanjakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya, ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan coup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Silakan. Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Lapor. Pangkalan udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan, usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Ya, jalan. Sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Nah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa
Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan. Tetesan air mataku sebening jam-jam mengalir bagai air terjun si gura-gura dikala jasad bersemayam di lubang buaya. Tak akan terhindarkan para pahlawan gugur di medan perang, membela tanah air atas kekejaman para pengkhianat bangsa. Keparat, darah-darah mengalir tercecer di tanah kering. Seiring jiwa tak akan sirna sepanjang perjuangan pahlawan. Revolusi demi bangsa, meskipun tulang belulang merapuh di tanah tak bersuluh, aku tetap berjuang. Sepanjang nafas mendukung di udara. Tuhan, jika Tuhan sudah mulai bosan atas kekejaman dunia menguasai tahta kerajaan, negaraku tak akan bergoyah sampai akhir zaman. Akan kupertahankan, kuperjuangkan, gerakanmu akan kuputuskan di bumi Indonesia, pertiwi ku cinta. Keguguran jasad membahana pada setiap jiwa, menyiksa lara, membawa bara api dalam kemakmuran. Mengapa dikau kejam, tak akan bersyukur dengan perjuangan 1945, sungguh tercela. Wahai anak bangsa, sadarlah sebelum nafas terhempas di tanah. Diam tak berpilar, dosa-dosa tak akan mengalir dalam tetesan darah para pahlawan. Seiring singa-singa meraung menerkam para pengkhianat bangsa, tak akan kubiarkan dan tak akan aku maafkan pengkhianat bangsa dan negara. Keluar dari bumi ini, jangan sentuh tanah airku. Pergilah dari bumi pertiwi ku cinta. Moga Tuhan melihat penyaksian sampai akhir zaman.